Cek, cek, orang-orang dengan gajah bersisik perak itu sepertinya anggota klan Tai dari Gurun Selatan. Hanya mereka yang bisa melatih gajah iblis sekuat itu. Kudengar seorang jenius tinju telah muncul di klan mereka. Sekitar 500 tahun yang lalu, dia telah melampaui semua rekan-rekannya di Gurun Selatan. Apakah Tai Qianquan, orang yang telah memperoleh tanda penjaga, ada di sini? Dia adalah dewa muda yang sangat luar biasa. Ya, itu Tai Qianquan. Kedelapan penunggang kuda itu mungkin pengikutnya. Konon, dia sangat protektif terhadap pengikutnya. Siapapun yang berani tidak menghormatinya tidak akan dibiarkan lolos. Aku penasaran siapa orang itu, sampai-sampai dia tidak menunjukkan rasa takut kepada Tai Qianquan. Dia tampak familiar. Kurasa dia bukan orang asing. Sepertinya pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Suara-suara diskusi terdengar di antara orang-orang di dekat guild. Tak satu pun dari orang-orang yang bisa sampai di sini lebih lemah dari alam suci. Mereka semua adalah orang-orang dengan latar belakang yang kuat. Karena itu, mereka tidak beranjak pergi pada tanda pertama konflik. Sebaliknya, mereka semua tetap tinggal untuk menikmati pertunjukan. Para dewa yang menunggangi 8 gajah itu melayang ke langit. Mereka semua mengenakan kulit binatang, pakaian mereka sangat berbeda dari pakaian orang biasa. Sekilas saja, jelas bahwa mereka adalah individu-individu yang biadab. Orang-orang ini berasal dari provinsi Tai di Gurun Selatan. Darah bangsa barbar Tai mengalir di dalam pembuluh darah mereka, dan mereka menyebut diri mereka klan Tai, membentuk organisasi kuno yang sebanding dengan klan Yu. Beraninya, kau berani mengganggu tunggangan kami. Berlututlah dan tunggu kematianmu, tuntut seorang anggota klan Tai, dengan bangga melayang tinggi di udara. Kedelapan anggota klan Tai cukup kuat, dengan pemimpinnya bahkan lebih mengesankan. Dia berada di alam kelahiran kembali tahap keempat. Yang lainnya berada di antara alam kelahiran kembali tahap pertama dan ketiga. Masing-masing dari mereka menatap Huang Baiwu dengan garang, seolah-olah mereka akan menyerang jika ada penolakan. Alih-alih menjawab, Huang Baiwu dengan hormat berdiri di samping Xiang Shaoyun dan bertanya, "Tuan, bagaimana menurut Anda?" Tampar mulut mereka, kata Xiang Shaoyun dengan santai. Dia baru saja tiba di persekutuan penjaga, namun dia telah berulang kali diprovokasi. Dia memutuskan untuk tidak lagi menoleransinya. Jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa mereka dapat memancing emosinya tanpa konsekuensi. Atas perintahnya, Huang Baiwu melesat seperti embusan angin. Dia bergerak begitu cepat sehingga kedelapan anggota klan Tai terpukul sebelum mereka sempat bereaksi. Pak, wajah mereka bengkak bahkan sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Dengan sedikit kekuatan yang kau miliki, kau berani bertindak sombong di sini. Pergi sana, bentak Huang Baiwu sambil melepaskan aura kultivator alam kelahiran kembali tingkat 6. Kedelapan orang itu tidak mampu mempertahankan penerbangan mereka, dan mereka semua jatuh ke tanah. Mereka benar-benar tak berdaya di hadapannya. Ekspresi mereka berubah dengan cepat saat akhirnya menyadari bahwa mereka telah memprovokasi seseorang yang berada di luar jangkauan mereka. Namun, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka teguh dan keras kepala, dan tidak pernah takut akan masalah. Bagaimanapun, mereka masih memiliki pendukung di belakang mereka. Karena itu, pemimpin mereka berkata, "Apakah kalian tahu bahwa kami adalah anggota klan Tai? Karena berani menghina kami, kalian akan mengalami nasib buruk. Tempat ini bukan milik klan Tai," kata Huang Baiwu dingin sambil menendang wajah orang yang berbicara itu dengan keras, membuat orang tersebut terpental dan batuk darah. Anggota klan Tai lainnya menghunus senjata mereka dan menyerang, tetapi mereka semua mengalami nasib yang sama seperti rekan mereka. "Baiklah, Baiwu. Mari kita pergi," kata Xiang Shaoyun. "Baik, Tuan Besar," jawab Huang Baiwu. Percakapan singkat itu memberitahu semua orang di sekitarnya siapa mereka sebenarnya. Jadi, dia pelakunya. Pantas saja mereka bersikap keras kepala. Orang-orang klan Tai benar-benar sial bertemu dengan monster seperti dia. Apakah itu penguasa tertinggi, Xiang Shaoyun, satu-satunya murid wakil Gei? Ya, itu dia. Saat dia tiba kemarin, bahkan para penjaga kota pun berlutut. Dia adalah individu yang sangat dominan. Pria yang menyerang itu kemungkinan adalah Huang Baiwu dari dinasti Senja. Aku tidak menyangka dia akan menjadi pengikut Xiang Shaoyun. Dia akan menjadi penolong yang cukup hebat.
Lihat, mereka menuju ke aula inspeksi. Sepertinya dia akan memulai upayanya untuk menjadi ketua Serikat Muda. Ini semakin seru. Di salah satu aula samping guild terdapat Departemen Inspeksi Ad Hoc Guild. Tempat itu dikelola oleh kultivator alam dewa yang juga bertugas memverifikasi identitas para dewa muda yang datang dengan token penjaga. 3 tes terlibat dalam proses tersebut. Pertama, tes pengukuran tulang untuk memastikan bahwa pemegang token berusia di bawah 1000 tahun. Kedua, uji ketulusan hati untuk memverifikasi karakter pemegang token. Seseorang yang tidak peduli dengan kekuasaan tentu saja tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua Serikat Muda. Ketiga, ujian bela diri. Mereka yang berada di bawah alam dewa tidak akan mampu mempertahankan posisi ketua Serikat Muda meskipun telah memperolehnya. Ketiga ujian itu sudah cukup untuk mendiskualifikasi banyak orang, dan juga berfungsi sebagai cerminan dari prinsip-prinsip perkumpulan tersebut. Di depan Xiang Shaoyun, beberapa anak muda yang diselimuti aura ilahi sedang menunggu giliran mereka untuk diperiksa. Mereka semua gagah dan tampan. Masing-masing dari mereka adalah raksasa di antara manusia. Dan tanpa terkecuali, mereka semua adalah dewa. Permusuhan terpancar di mata mereka ketika melihat Xiang Shaoyun, dan wajah mereka menjadi lebih muram dari sebelumnya. Jelas sekali, Xiang Shaoyun memberi mereka tekanan yang cukup berat. Xiang Shaoyun mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia menyuruh Wang Baiwu untuk mengantarkan tanda miliknya kepada dewa yang bertugas di aula. Sang dewa dengan tergesa-gesa dan menjilat berjalan mendekat setelah melihat token tersebut. Tuan Muda Xiang, Anda di sini. Mari, Anda hanya perlu mendaftarkan diri di sini. Maka, Xiang Shaoyun pun menerobos antrean. Yang lain tampak bingung, dan salah seorang dari mereka berkata, "Tuan, apakah ini sesuai dengan peraturan?" Dia memiliki tanda pengenal wakil. "Bagaimana menurutmu?" jawab sang dewa. Orang itu langsung berhenti berbicara. Namun, ada orang lain yang masih merasa tidak senang. "Kukira persekutuan penjaga selalu adil. Apakah dia lebih baik dari kita hanya karena dia memiliki token wakil? Jika begitu, bagaimana kita bisa terus percaya pada persekutuan penjaga?" Semua orang yang hadir merasa bangga dan sombong, sehingga beberapa orang lagi menyuarakan persetujuan mereka. Mereka semua tidak senang karena ada yang menerobos antrean. "Hehe, kau sebenarnya benar. Setiap wakil adalah penjaga utama. Jika bahkan seorang penjaga utama pun tidak memiliki hak istimewa, bagaimana mereka bisa berharap mengendalikan serikat? Bagaimana mereka bisa berharap mengendalikan bawahan mereka? Berhentilah membuat masalah tanpa alasan, atau kau bisa pergi saja," kata dewa itu dengan seringai. Para pemuda itu semuanya berhenti berbicara karena mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk berkompetisi. Namun, mereka juga mengingat wajah dewa ini. Jika mereka benar-benar bisa menjadi ketua Serikat Muda, dewa ini akan menjadi korban pertama mereka. Xiang Shaoyun tidak mempermasalahkan keluhan mereka. Namun, akan sangat menghina jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan hak istimewa untuk melewati antrean setelah menyebut nama tuannya. "Pak Zhou, tidak apa-apa memberikan beberapa hak istimewa kepada seseorang yang memiliki tanda kehormatan penjaga, tetapi 3 ujian itu tidak boleh dilewati. Jika tidak, perkumpulan ini akan kehilangan kepercayaan publik." Sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Bab 1702. Pengukuran tulang. Ketika Inspektur Alam Dewa mendengar suara itu, wajahnya menunjukkan kegugupan. Ia memasang ekspresi hormat di wajahnya, menghadap ke arah suara itu, dan berkata, "Tuan Muda Jiu benar. Ketiga ujian itu tidak bisa dilewati." Kemudian ia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, "Saya percaya Tuan Muda Xiang tidak akan mempersulit saya, kan?" Pendatang baru itu tak lain adalah penerus wakil Qin Jiu. Di belakangnya terdapat lebih dari 10 anak muda yang sangat terkenal. Jelas sekali, mereka semua adalah pengikutnya. Xiang Shaoyun menatap Qin Jiu, dan Qin Jiu balas menatapnya. 2 tatapan tajam bertabrakan, dan percikan api meletus dari tempat tatapan mereka bertemu. Xiang Shaoyun dapat merasakan tekanan berat di mata Qin Jiu. Bahkan jiwanya pun menderita tekanan, seolah-olah Qin Jiu akan membuatnya tunduk hanya dengan tatapan. Dengan mengerutkan kening, klon Xiang Shaoyun menghancurkan rasa tekanan itu. Kemudian ia menatap Qin Jiu dengan tajam, melepaskan tekanan jiwa yang dahsyat yang bahkan membuat Qin Jiu merasa tertekan. "Kau memang pemberani," ujar Qin Jiu dengan sikap angkuh. "Aku selalu berani," kata Xiang Shaoyun. "Terkadang, keberanian justru akan mempercepat kematian. Di sisi lain, pengecut bisa hidup lebih lama," kata Qin Jiu sambil menyipitkan mata. "Begitukah? Jika ada sesuatu yang tidak saya takuti, itu adalah kematian," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Meskipun ini adalah pertemuan pertamanya dengan yang disebut Tuan Muda Jiu, dia sudah merasa bahwa dia sedang bertemu dengan musuh bebuyutannya.
Dia merasakan bahwa persahabatan tidak mungkin terjalin di antara mereka. Tuan Muda Jiu, sepertinya orang ini benar-benar tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Biarkan Qian Kuan memberinya pelajaran, ujar seorang pria bertelanjang dada dengan tatapan tajam di belakang Qin Jiu. Pria itu berambut runcing dan mengenakan bandana di dahinya. Tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan otot-ototnya yang kekar, dan ia mengenakan celana rami serta sarung tangan emas. Seluruh tubuhnya diselimuti energi emas alam dewa, dan ia memiliki sepasang mata yang tajam. Xiang Shaoyun dapat merasakan aura yang persis sama dengan aura 8 penunggang gajah bersisik perak yang terpancar darinya. Mereka mungkin berasal dari tempat yang sama. Orang itu tak lain adalah Tai Qianquan dari klan Tai, seorang dewa muda yang sombong dan berbakat yang dikenal sebagai dewa tinju. Dari tingkah lakunya, dia mungkin telah tunduk kepada Qin Jiu. Ini adalah kota kekuasaan ilahi, persekutuan penjaga, bukan tempat sembarangan di mana orang bisa melakukan apapun yang mereka mau, kata Qin Jiu sambil menatap tajam Tai Qianquan. Namun, kota kekuasaan ilahi memang memiliki cincin tingkat dewa yang dapat digunakan untuk latihan tanding. Jika dia bersedia, kau selalu bisa menantangnya untuk latihan tanding. Tai Qianquan segera melontarkan tantangan, "Nak, ayo kita bertarung di ring. Aku akan mengajarimu bagaimana bersikap." Sebelum Xiang Shaoyun sempat berkata apa-apa, Huang Baiwu kehilangan kesabaran dan berkata, "Aku akan melawanmu. Aku sendiri bisa mengalahkan 10 orang udik sepertimu. Baiklah. Kaulah yang pasti telah melukai anak buahku. Akan kuhajar kau dulu sebelum berurusan dengan anak di belakangmu," kata Tai Qianquan sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Huang Baiwu hendak setuju ketika Xiang Shaoyun berkata, "Baiwu, kau tidak perlu marah pada anjing gila itu. Biarkan aku menyelesaikan inspeksiku dulu." Kurang ajar. Tai Qianquan sangat marah. Dengan raungan, dia melangkah maju untuk menyerang. Qin Jiu buru-buru berkata, "Qianquan, tenanglah. Pertarungan pribadi tidak diperbolehkan di dalam guild." Tai Qianquan tidak berani membantah Qin Jiu, dan dia segera berhenti. Namun, dia sangat marah sehingga seolah-olah matanya menyemburkan api saat dia menatap Xiang Shaoyun dengan penuh kebencian. "Kuharap kau tidak pernah meninggalkan guild, karena hal pertama yang akan kulakukan setelah kau pergi adalah membunuhmu." Xiang Shaoyun hanya tersenyum. Ia tetap tenang dan tidak terganggu saat bertanya kepada tetua alam dewa, "Bisakah saya mengikuti ujian terlebih dahulu?" "Ya," jawab pria yang lebih tua itu, akhirnya pulih dari keterkejutannya. Kedua orang di hadapannya adalah penerus wakil ketua serikat. Dia tidak boleh menyinggung siapapun di antara mereka. Jika tidak, itu sama saja dengan mencari kematian. Tetua itu membawa Xiang Shaoyun ke aula. Di dalam aula, terlihat sebuah batu penggiling bundar. Serangkaian garis formasi yang rumit memenuhi permukaan batu penggiling tersebut. "Tuan Muda Xiang, silakan naik ke batu penggiling untuk menjalani ujian pertama, pengukuran tulang," kata tetua itu. Xiang Shaoyun melakukan apa yang diperintahkan. Tiba-tiba, untaian cahaya turun ke atasnya. Seketika, tubuh dewanya menyala dan menjadi tembus pandang, memperlihatkan otot dan tulangnya. Pada saat yang sama, banyak pola bergelombang keluar dari batu penggiling. Sang dewa tampak tak percaya ketika melihat aura yang mengelilingi batu penggilingan itu. Hanya 49 garis tulang. Bagaimana ini mungkin? Setiap garis mewakili 1 tahun usia. Dengan demikian, 49 garis di sekitar batu penggilingan menandakan bahwa Xiang Shaoyun baru berusia 49 tahun. Sulit dipercaya bahwa seseorang dapat mencapai alam kelahiran kembali pada usia semuda itu. Tetua itu bahkan bertanya-tanya apakah Xiang Shaoyun sebenarnya adalah monster tua yang telah merasuki tubuh seseorang yang masih muda. Lagi pula, hal seperti itu bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Jadi, apakah kita sudah selesai?" tanya Xiang Shaoyun ketika dia merasakan gelombang energi berhenti. Tetua itu tersadar dari keterkejutannya dan mengangguk. Ya, Tuan Muda Xiang benar-benar seorang jenius. Anda bahkan belum berusia 50 tahun, namun Anda sudah berada di level ini. Saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh wilayah kekuasaan ini yang dapat dibandingkan dengan Anda." Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, "Ada berbagai macam orang di dunia ini. Bagaimana mungkin aku berani mengklaim bahwa akulah yang terbaik? Bisakah kita melanjutkan ke ujian kedua?" "Kau terlalu rendah hati, Tuan Muda Xiang," kata tetua itu dengan nada menjilat. Kemudian dia membawa Xiang Shaoyun ke ujian kedua. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat bernama Aula Permohonan Hati. Tempat itu diselimuti aura kebenaran. Segala kejahatan akan gentar melihat aula tersebut. Jika seorang kultivator yang telah dirasuki oleh makhluk jahat berdiri di sini, makhluk jahat itu akan segera dimurnikan atau diusir. "Tuan Muda Xiang, silakan masuk."
Jika Anda dapat menyelesaikan ujian dalam 1 jam, Anda akan lolos ke ujian berikutnya, kata tetua itu sambil memberi isyarat mengundang. Xiang Shaoyun mengangguk dan melangkah lebar memasuki aula permohonan hati. Pintu terbuka tanpa suara dengan sendirinya, dan aura yang luas terpancar dari aula. Xiang Shaoyun tidak menunjukkan rasa takut dan langsung melangkah masuk ke aula. Pintu tertutup di belakangnya. Ia langsung merasakan dirinya tiba di ruang yang gelap gulita. Kegelapan itu dirancang untuk menimbulkan rasa gugup. Saking gelapnya, Xiang Shaoyun bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Warga negara kurang ajar, apakah kau tahu kesalahanmu? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bab 1703. Meminta hati di neraka. Suara itu menyeramkan, dan sepertinya mampu menembus kedalaman hati seseorang. Xiang Shaoyun merasakan jiwanya gemetar mendengar suara itu. Ketika ia melihat ke depan, seorang bodhisattva Sitigarbha berdiri di hadapannya. Ekspresi garang bodhisattva itu cukup untuk menanamkan rasa takut di hati para pengecut. Namun, Xiang Shaoyun adalah seseorang dengan hati yang teguh. Dia tahu bahwa dia sedang melihat ilusi, tetapi dia tidak segera mengungkap ilusi tersebut. Sebaliknya, dia menerima ujian itu dan menjawab, "Apa kesalahan saya? Engkau tidak adil, tidak setia, durhaka, dan tidak murah hati. Berlututlah dan akui dosa-dosamu." Bodhisattva Sitigarbha memiliki suara yang mempesona yang seolah mampu menyentuh jiwa seseorang, menyebabkan orang tersebut tanpa sadar mengingat kembali semua yang telah dilakukannya dalam hidup. Xiang Shaoyun tidak menolak pengaruh itu dan membiarkan semua kejadian yang telah dilakukannya membanjiri pikirannya. Hal-hal buruk yang telah dilakukannya semasa kecil, permusuhannya dengan Dilin, perpisahannya dengan ayahnya, semua orang yang telah dibunuhnya, dan banyak pengalaman lain yang berkaitan dengan konsep kebajikan, keadilan, kesetiaan, dan bakti kepada orang tua. Semua itu muncul di kepalanya, memberinya perasaan bahwa ia benar-benar telah berdosa. Dia merasa seperti itu karena memang dia bersalah atas beberapa insiden tersebut. Setiap insiden dapat dilihat dari perspektif yang berbeda untuk menciptakan sudut pandang yang berbeda. Misalnya, konfliknya dengan Dilin. Meskipun dia selalu menganggap Dilin sebagai saudara sebelum pengkhianatan itu, dia juga sering mengerjai dan kehilangan kendali emosi di sekitar Dilin. Sebagai contoh, ayahnya. Dia telah mengajukan banyak permintaan yang tidak masuk akal kepada ayahnya dan tidak pernah menunjukkan baktinya sebagai seorang anak. Ada juga orang-orang yang telah dia bunuh hanya karena perselisihan di antara mereka. Bahkan, dia sendiri tidak bisa memutuskan apakah dia atau pihak lain yang bersalah dalam banyak kejadian tersebut. Berlututlah dan akui dosa-dosamu. Jika tidak, kau akan selamanya dilarang untuk bereinkarnasi. Suara hikmat Bodhisattva Sitigarbha kembali terdengar. Mendengar suara itu, kepala sapi dan wajah kuda, penjaga dunia bawah yang legendaris, muncul. Dengan rantai neraka di tangan mereka, mereka berjalan menghampiri Xiang Shaoyun, tampak seperti hendak menangkapnya. Tiba-tiba, Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Aku, Xiang Shaoyun, bisa bercermin dan mengatakan bahwa aku tidak pernah melakukan sesuatu yang memalukan. Aku memperlakukan saudara-saudaraku dengan adil. Aku memperlakukan orang tuaku dengan berbakti. Aku menghakimi musuh-musuhku dengan adil berdasarkan perbuatan mereka. Aku tidak menyesali apapun yang telah kulakukan. Siapa kau sehingga berani mengklaim bahwa aku tidak adil, tidak setia, durhaka, dan tidak murah hati? Sungguh lelucon. Kaulah yang tidak mampu memisahkan yang palsu dari yang benar. Kau tidak layak menjadi bodhisattva. Kurang ajar. Kau berani mempertanyakan penilaian bodhisattva ini. Tangkap dia, seru Bodhisattva Sitigarbha dengan marah. Si kepala sapi dan si wajah kuda kemudian mengulurkan tangan ke arah Xiang Shaoyun. Sambil tersenyum, Xiang Shaoyun dengan ringan menunjuk ke arah Bodhisattva dan meraung, celakalah semua yang mencoba mempengaruhi pikiranku. Pukulan itu mengandung aura kebenaran yang mengesankan, sebuah kekuatan yang telah ia pahami selama berada di sekte Buddha yang saleh. Selama ia memiliki hati yang adil, ia akan mampu memanggil kekuatan kebenaran dimanapun untuk menyingkirkan semua kejahatan. Kepanikan terpancar di wajah sang bodhisattva yang garang ketika ia merasakan aura kebenaran. Saat sinar jari menyentuh sang bodhisattva, ia berubah menjadi gumpalan gas hitam. Saat ia menghilang, suaranya yang penuh amarah terdengar, orang sepertimu yang bahkan bisa membunuh seorang bodhisattva tidak memiliki belas kasihan di dalam hatinya. Kau tidak memiliki hati yang benar. Jika aku bisa merasakan kebenaran di hatiku, itu berarti aku memiliki hati yang benar. Kau hanyalah tipuan, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Aura kebenarannya melonjak, menyebabkan bahkan si kepala sapi dan si wajah kuda lenyap menjadi ketiadaan. Kemudian, lingkungan sekitarnya berubah. Aura embun beku yang mutlak menyelimutinya saat semburan es dan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Xiang Shaoyun, berusaha membunuhnya saat itu juga. 8 neraka beku.
Itu adalah neraka yang disiapkan untuk menghukum mereka yang melakukan dosa besar, neraka mengerikan yang menyiksa seseorang dengan hawa dingin ekstrim dan penderitaan karena tubuhnya hancur oleh embun beku. Dengan aura kebenaran di sekitarnya, Xiang Shaoyun melangkah maju selangkah demi selangkah. Dia dikelilingi oleh energi embun beku alam dewa yang tak terbatas, tetapi energi itu tidak mampu melukai tubuhnya. Pada saat yang sama, sebuah suara bertanya terdengar, "Xiang Shaoyun, tanganmu berlumuran darah. Berlututlah dan akui dosa-dosamu." "Xiang Shaoyun, kau telah melanggar hukum Dewa Asmara, menghancurkan hati banyak gadis. Apakah kau tahu dosamu?" "Xiang Shaoyun, sebagai seorang ayah, bukannya menyayangi istri dan anakmu, kau malah berkeliaran mencari masalah. Apakah kau menyadari dosamu? Saudara-saudaramu telah binasa karena kamu menolak untuk membantu. Di manakah hati nuranimu?" Satu pertanyaan demi pertanyaan bergema di lubuk jiwanya, menyerang sisi terlemahnya tanpa henti, meyakinkannya bahwa dia benar-benar telah berdosa. Hati setenang es, tetap tenang bahkan ketika langit runtuh. Xiang Shaoyun mulai melafalkan mantra penenang. Kondisi mentalnya stabil saat dia mengabaikan semua pertanyaan. Namun, aura kebenaran di sekitar tubuhnya hancur oleh energi dingin di sekitarnya. Rasa dingin menyerang tubuhnya, membawa tubuhnya ke ambang kehancuran. Bila-bila es yang tak terhitung jumlahnya menusuknya, menyebabkannya berdarah deras. Dia menderita rasa sakit yang hebat, rasa sakit yang cukup kuat untuk membuat seseorang gila. Xiang Shaoyun yakin bahwa setelah berbagai bahaya yang dialaminya, daya tahannya telah lama mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya 8 neraka es hingga mampu membuatnya merasakan sakit. Setiap langkah yang diambilnya, bongkahan es berjatuhan. Lapisan embun beku yang tebal menutupi seluruh tubuhnya. Dia mengabaikan semuanya saat terus melangkah maju. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mencapai levelnya saat ini, selangkah demi selangkah. Tidak ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya, bahkan sesuatu seperti 8 neraka embun beku sekalipun. Neraka pengeboman dipenuhi dengan ujung dan bila es yang tak terhitung jumlahnya, menyiksa seseorang dengan rasa sakit yang tak terukur. Neraka lepuh menyerang seseorang dengan flu ekstrim yang menciptakan banyak lepuh di tubuh, mengubah penampilan seseorang menjadi sesuatu yang benar-benar menjijikkan. Kondisi mengerikan akibat menggertakkan gigi menyebabkan gigi seseorang terus-menerus bergemeletuk karena kedinginan yang ekstrim, mengancam seseorang dengan kemungkinan kematian kapan saja. Neraka ratapan begitu dingin sehingga menyebabkan seseorang meratap putus asa, memohon agar kematian datang sehingga semua penderitaan akan berakhir. Dengan susah payah, Xiang Shaoyun berjalan melewati ke-8 neraka. Menjelang akhir, ia telah berubah menjadi kerangka es, tubuh dewanya telah membeku dan hancur. Kulit dan organnya mengalami nekrosis. Penampilannya sangat menyedihkan. Jangan berpikir kau tak berdosa hanya karena kau berhasil keluar dari 8 neraka. Kau tidak pernah benar dalam cara kau melakukan sesuatu. Sudah waktunya kau menderita 8 neraka api, suara yang sama menggema. Lingkungan Xiang Shaoyun berubah menjadi tempat yang dipenuhi gelombang panas membara. Penderitaannya sangat hebat, terutama bagi seseorang seperti Xiang Shaoyun yang baru saja menderita 8 neraka beku. Panas yang hebat mengancam akan melelehkan tulang-tulangnya. Tidak diketahui apakah dia juga bisa bertahan melewati 8 neraka. Neraka kehidupan, neraka tali hitam, neraka jumlah, neraka tangisan yang lebih besar, neraka panas yang lebih besar, neraka rasa sakit yang tak berhenti. Bab 1704. Melewati ujian permintaan hati. Xiang Shaoyun, kau tidak adil dalam memberi penghargaan dan hukuman kepada bawahanmu. Apakah kau menyadari dosamu? Kau tak pernah membalas budi para dermawanmu. Kau mengambil lebih dari yang ditawarkan. Apakah kau tahu dosamu? Tidak ada seorang pun yang tanpa celah. Yang penting adalah seseorang dapat mengenali kesalahannya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Selama saya bersedia berubah, mengapa kesalahan-kesalahan ini penting? Lagi pula, saya tidak berpikir bahwa saya telah melakukan kesalahan apapun. Yang pantas akan diberi penghargaan. Yang layak akan dihukum. Kebaikan akan dibalas setimpal. Saya, Xiang Shaoyun, mungkin tidak dapat menjamin keadilan mutlak, tetapi saya pasti memperlakukan semua orang saya secara setara. Dalam interaksi saya dengan orang lain, kebaikan dan kebencian pasti dibedakan dengan jelas, tegas Xiang Shaoyun. Kini ia hanya tinggal kerangka, dan ia terus berjalan dengan goyah di tengah lautan kobaran api, pedang berapi, dan meteor berapi. Setelah beberapa waktu yang tidak ditentukan, ia keluar dari neraka sebagai kerangka yang terbakar. Pada saat itulah api di tubuhnya padam, dan dagingnya kembali. Seolah-olah semua yang telah dialaminya hanyalah ilusi. 8 neraka es, 8 neraka api. 2 neraka itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa.
Xiang Shaoyun malah mempersulit dirinya sendiri dengan menerima seluruh cobaan tanpa melawan dengan energi alam dewanya. Dia juga menahan diri untuk tidak mengusir ilusi itu dengan mata dao ilahinya. Dia hanya mengandalkan ketekunannya untuk bertahan dari siksaan itu, dan itu adalah prestasi yang tak terbayangkan. Xiang Shaoyun menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Kondisi mentalnya telah berubah sepenuhnya dari sebelumnya. Setelah serangkaian pertanyaan, dia akhirnya mengerti bahwa dia kekurangan banyak hal yang telah dia lakukan sebelumnya. Hatinya terlalu kecil karena dirinya di masa lalu terlalu berpikiran sempit. Dia tidak lagi memiliki pola pikir yang sama. Kebajikan, keadilan, kesetiaan, dan bakti kepada orang tua. Sulit untuk menyeimbangkan semuanya. Bersikap adil dalam memberi penghargaan dan hukuman, membedakan dengan jelas antara rasa terima kasih dan dendam. Semua itu tidak mudah. Semua makhluk hidup setara. Semua orang harus diperlakukan setara. Hanya seseorang yang sangat baik hati yang dapat mewujudkannya. Apa gunanya menjadi penguasa yang hanya mengenal kebaikan dan kemurahan hati? Alien menyerang, iblis merajalela, zombie telah bangkit, dan makhluk non-manusia semakin tidak puas. Jika umat manusia ingin bertahan hidup, kita harus mewujudkannya melalui kekuatan, kata Xiang Shaoyun dengan lantang ke arah patung Bodhisattva Sitigarbha di aula permohonan hati. Suaranya menggema di aula seolah takkan pernah pudar. Gema yang tak terlukiskan menyebar di udara dan mendarat di tubuh Xiang Shaoyun, memandikan tubuh dan pikirannya dalam cahaya, membersihkan semua kebingungan dari dirinya. Sebuah suara terdengar, ujian permintaan hati, lulus. Pintu aula terbuka, dan Xiang Shaoyun melangkah keluar dengan mudah. Tetua alam dewa buru-buru menghampirinya dan berkata, "Selamat, Tuan Muda Xiang, atas keberhasilanmu dalam ujian permintaan hati. Hanya tinggal satu ujian lagi sebelum kau bisa menjadi kandidat ketua Serikat Muda resmi." Dewa itu tahu bahwa sebagian besar dewa muda yang gagal didiskualifikasi dalam ujian permintaan hati. Dengan lulus ujian tersebut, Xiang Shaoyun telah membuktikan bahwa dia adalah seseorang dengan hati yang teguh. Sebaliknya, ujian terakhir tidak akan menimbulkan banyak kesulitan baginya. Dewa membawa Xiang Shaoyun ke ujian berikutnya, ujian kemampuan bela diri. Satu-satunya syarat adalah seseorang haruslah seorang dewa. Mereka yang bahkan bukan dewa pun tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi kandidat ketua Serikat Muda. Xiang Shaoyun dibawa ke lapangan latihan yang luas dan kosong. Lapangan itu dikelilingi oleh formasi tingkat dewa. Semua pertempuran di lapangan tidak akan menyebabkan kerusakan di luar lapangan. "Tuan Muda Xiang, berapa tingkat kultivasi Anda saat ini?" tanya dewa itu. "Alam kelahiran kembali tahap ketiga," jawab Xiang Shaoyun. Dia telah mencapai puncak alam kelahiran kembali tahap ketiga dan hanya selangkah lagi menuju tahap keempat. Jika dia telah selesai menyerap semua energi dalam segel Raja Surgawi, dia pasti sudah memasuki tahap keempat. "Baiklah. Kau hanya perlu mengalahkan seseorang dengan level yang sama untuk melewati ujian ini," kata dewa itu sambil mengangguk pelan. Dia bertepuk tangan sekali dan berkata, "Bisakah seorang tetua di alam kelahiran kembali tingkat ketiga maju?" Tepat setelah itu, sebuah suara yang lebih mirip jeritan terdengar, "Akhirnya ada anak tahap ketiga. Akhirnya, aku bisa bersenang-senang. Anak itu milikku. Tak seorang pun dari kalian bisa bermimpi mengambilnya dariku," sebuah suara lain terdengar. "Jangan menakut-nakuti teman muda kita. Biarkan aku yang menanganinya. Lihatlah wajahnya yang tampan dan kulitnya yang lembut. Aku ragu dia bisa bertahan lama melawan permainanmu," sebuah suara ketiga terdengar. Kemudian, tiga sosok muncul di lapangan. Ketiganya memiliki penampilan yang aneh dan berpakaian lusuh. Mereka tidak tampak seperti dewa. "Monster-monster inilah," pikir dewa itu dengan tatapan rumit di matanya. Ia memandang Xiang Shaoyun dan berkata, "Tuan Muda Xiang, pilihlah salah satu dari mereka. Anda hanya perlu mengalahkan satu dari mereka untuk ujian ini. Jika mereka adalah ahli alam kelahiran kembali tingkat ketiga lainnya, dewa tidak akan khawatir terhadap Xiang Shaoyun. Tetapi jika menyangkut ketiga orang itu, dia harus khawatir. Ketiganya telah mencapai batas alam kelahiran kembali tingkat ketiga dan sebenarnya dapat dengan mudah memasuki tingkat keempat. Namun, mereka tetap berada di tingkat yang sama untuk terus mengasah diri. Karena itu, mereka telah membangun fondasi yang sangat kokoh. Mereka bahkan dengan mudah mengalahkan ahli alam kelahiran kembali tingkat keempat sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa di antara mereka yang berada di level yang sama, mereka hampir tidak memiliki tandingan. "Nak, pilih aku. Aku akan membuatmu terlihat baik meskipun kau kalah," teriak pria aneh berbaju merah itu. Pria aneh berbaju hijau itu berteriak, "Jangan percaya padanya. Orang itu tidak pernah bisa menahan diri. Dia akan menyiksa kamu dengan kejam. Mereka berdua lebih kuat dariku. Nak, pilih aku. Kau bahkan mungkin menang," kata pria aneh berbaju biru dengan ekspresi menyedihkan.
Bahkan dewa yang telah menuntun Xiang Shaoyun ke sini pun tak berani berkata apa-apa. Ia tahu bagaimana ketiga orang aneh itu selalu bertingkah. Sebenarnya, mereka sama kuatnya, dan mereka semua menikmati menyiksa lawan-lawan mereka. Bisa dikatakan bahwa masing-masing dari mereka gila. Xiang Shaoyun secara alami dapat merasakan bahwa ketiganya tidak sesederhana kelihatannya. Ketebalan aura mereka bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh kultivator alam kelahiran kembali tingkat ketiga biasa. Dia berjalan menuju ring sambil berkata, "Mengapa kalian bertiga tidak datang sekaligus?" "Nak, apakah kamu mengalami kerusakan otak akibat demam atau semacamnya?" tanya si aneh berbaju merah. "Pasti itu penyebabnya. Sial, kerusakan mental sulit disembuhkan. Ayo, biar kupijat kepalamu," kata si makhluk hijau aneh itu. "Kau terlalu sombong. Pada umumnya, hal-hal tidak akan berakhir baik bagi orang sepertimu," kata si aneh berwarna biru. "Kalian bertiga memang kuat, tapi aku juga bukan orang lemah. Tak satu pun dari kalian yang bisa menandingiku. Jika kalian benar-benar bisa mengalahkanku dengan bersatu, aku akan menerima kekalahanku. Tapi jika aku menang, kalian bertiga harus menjadi pengikutku. Bagaimana menurut kalian?" tanya Xiang Shaoyun dengan senyum tipis di wajahnya. Bab 1705. Melawan tiga orang aneh. Xiang Shaoyun melepaskan auranya, memunculkan seekor naga dan seekor harimau di sekelilingnya. Temperamennya berubah menjadi begitu agung sehingga bahkan ketiga orang aneh itu tampak sedikit terkejut. Ketiga makhluk aneh itu tahu bahwa setiap dewa muda ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, sebagai veteran yang telah menempa diri mereka selama bertahun-tahun, mereka juga percaya diri. Mereka tidak menyangka bahwa seorang anak muda di bawah 1000 tahun akan mampu mengalahkan mereka. "Aku sudah tidak tahan lagi. Anak ini terlalu sombong. Jika kau benar-benar bisa mengalahkan kami, lalu kenapa kalau kami menjadi pengikutmu?" kata si aneh berambut merah sambil menarik-narik rambutnya sendiri. Si makhluk hijau itu juga berbicara dengan tidak sabar, "Jika bekerja sama, kita bahkan bisa mengalahkan dewa tingkat 5. Anak ini sedang mencari kematian. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Anak ini sepertinya punya kartu truf. Jangan sampai tertipu olehnya," kata si aneh biru itu. "Bukankah kau mengaku akan memukuliku? Mengapa kau takut sekarang?" tantang Xiang Shaoyun. Tetua itu dengan gugup mengingatkannya, "Tuan muda Xiang, menurut peraturan, Anda hanya perlu memilih satu." Dia tahu betapa kuatnya ketiga orang aneh itu. Xiang Shaoyun terlalu ceroboh. Lagi pula, ini menyangkut posisi seorang calon ketua serikat muda. "Diam. Kita bertiga akan bertarung," kata si aneh berambut merah sambil menatap tajam si tetua. "Ayo pergi. Aku ingin melihat seberapa kuat anak ini," kata si manusia aneh hijau itu dengan penuh semangat. "Aku duluan," kata si aneh berbaju biru sambil menyerang Xiang Shaoyun seperti macan tutul. Sebuah pukulan kuat dilayangkan ke wajah Xiang Shaoyun. Pukulan itu bergerak seperti badai, datang dengan cepat dari sudut yang sulit dan bisa mengejutkan siapapun. Bagaimanapun dilihatnya, orang ini melancarkan serangan mendadak. Terlalu kurang ajar. Untungnya, Xiang Shaoyun memiliki waktu reaksi yang luar biasa dan langsung menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, dia menghantamkan lututnya ke arah si aneh berbaju biru itu. Pupil mata si aneh biru itu menyempit saat dia mendorong dengan kedua tangannya, membuat tubuhnya terpental seperti macan tutul. "Anak ini kuat. Berhenti menatapku. Aku tidak bisa menghadapinya sendirian." Sambil berbicara, dia melepaskan badai serangan telapak tangan. Serangannya didukung oleh energi alam dewa yang kuat. Tidak ada kultivator biasa yang mampu melepaskan serangan tingkat ini. Para makhluk merah dan hijau berhenti menatap dan bergegas mendekat dengan cepat. Yang satu melayangkan pukulan merah menyala sementara yang lain mengirimkan cakar hijau yang mencakar udara. Dua energi yang sama sekali berbeda dilepaskan, dan hantu dari dua binatang yang berbeda muncul. Yang satu adalah singa, dan yang lainnya adalah harimau. Adapun makhluk biru, hantu macan tutul juga muncul di sekitarnya. Singa, harimau, dan macan tutul adalah binatang buas terkuat di hutan. Ketiganya meniru salah satu binatang buas ini saat menyerang. Satu menggunakan pukulan singa api ilahi, satu menggunakan cakar pencabik harimau yang ganas, dan satu menggunakan telapak tangan macan tutul yang bertumpuk dalam serangannya. Ketika ketiganya bekerja sama, mereka menjadi jauh lebih berbahaya. Bahkan seorang ahli alam kelahiran kembali tingkat keempat pun tidak akan mampu menghadapi mereka dengan mudah. Xiang Shaoyun tetap tenang karena ia dengan mudah melihat celah dalam serangan mereka. Dengan jurus telapak tangan Tai Chi Yin Yang, ia meminjam kekuatan serangan mereka dan mengembalikannya kepada mereka. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Ketiga orang aneh itu tidak mampu mendapatkan keuntungan apapun darinya. Sebaliknya,
Mereka tampak semakin putus asa, sesuatu yang jarang terjadi pada mereka bahkan ketika bertarung melawan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama. Aku tidak percaya kau benar-benar sehebat itu. Si aneh berbaju merah itu mengeluarkan raungan singa dari mulutnya. Bersamaan dengan itu, dia mengepalkan kedua tinjunya, menghujani Xiang Shaoyun dengan pukulan-pukulan berapi-api. Pukulan singa api ilahi mengandung niat tinju tertinggi dan api tingkat tinggi yang tak terbayangkan yang semakin memperkuat pukulannya, menempatkannya pada level yang setara dengan kultivator alam kelahiran kembali tahap keempat akhir. Biarkan aku menghancurkan testisnya, teriak makhluk hijau aneh itu sambil mengarahkan serangan cakarnya ke selangkangan Xiang Shaoyun. Serangannya jahat dan ganas, dan dia sama sekali tidak menunjukkan keanggunan yang diharapkan dari seorang kultivator alam dewa. Makhluk aneh berwarna biru itu membuat gerakan memeluk, mengirimkan dua aliran energi biru yang membentuk segel kuat di sekitar Xiang Shaoyun, mengikatnya dan menciptakan kesempatan bagi dua makhluk aneh lainnya untuk melancarkan serangan mereka. Ketiganya menunjukkan kekuatan yang cukup untuk membunuh bahkan kultivator alam kelahiran kembali tingkat kelima. Kombinasi mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh dewa muda biasa. Lagi pula, di alam dewa, melawan lawan di atas kelasnya akan menjadi prestasi yang sangat sulit. Namun, Xiang Shaoyun bukanlah dewa muda biasa. Kehebatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Saat ia membentuk beberapa tanda dengan kedua tangannya, harimau dan naga di sekitarnya menyatu menjadi sebuah segel yang kemudian dikirim ke arah ketiga penyerangnya. Segel Raja Surgawi. Segel itu memancarkan aura yang berwibawa dan mulia, seolah-olah telah mengumpulkan kekuatan seluruh dinasti kekaisaran. Aura itu menyebar, membersihkan segala sesuatu di sekitarnya dan mengubah langit di atas arena menjadi ruang hampa. Bahkan formasi tingkat dewa di sekitar lapangan latihan pun bergetar. Kemudian, anjing laut itu terbang keluar dan menabrak ketiga hantu berbentuk binatang buas tersebut. Gemuruh! Gemuruh! Saat serangan-serangan dahsyat itu bertabrakan, sebuah ledakan besar meletus. Segel Raja Surgawi sangat kuat, seketika mereduksi ketiga hantu buas itu menjadi ketiadaan. Ketiga makhluk aneh itu terlempar jauh sambil batuk darah sebelum menabrak formasi tingkat dewa. Sungai darah mengalir dari mulut mereka saat energi alam dewa mereka mulai melemah. Xiang Shaoyun memandang ketiganya dengan acuh tak acuh dan bertanya, apakah kalian tunduk? Jangan terlalu sombong, nak. Kami ceroboh. Sekarang giliranmu yang menderita, kata si aneh biru setelah berdiri kembali. Si penggila hijau itu berkata, benar. Sekarang kita sudah serius, kau akan menderita. Hentikan omong kosong ini. Jika kita tidak bisa mengalahkan anak ini bahkan setelah bekerja sama, kita akan terpaksa menuruti perintahnya di masa depan, kata si aneh berbaju merah. Ketiganya kemudian mengalami perubahan yang mencengangkan. Mereka sedang menjalani transformasi menjadi binatang buas, gumam tetua itu dengan ekspresi rumit. Ya, ketiga makhluk aneh itu berubah menjadi binatang buas. Pakaian di tubuh makhluk aneh berbaju merah itu robek, dan bulu singa lebat tumbuh dari kulitnya. Tubuhnya membesar, dan surai singa tumbuh di sekitar wajahnya. Auranya juga meningkat tajam. Makhluk hijau aneh itu memiliki bulu hijau yang tumbuh di tubuhnya, dan lengannya berubah menjadi anggota tubuh harimau. Di dahinya, garis-garis harimau terlihat, menunjukkan keganasan seekor harimau. Makhluk aneh berwarna biru itu menumbuhkan bintik-bintik macan tutul di seluruh tubuhnya. Telinganya menjadi runcing sementara seluruh tubuhnya tertutupi bulu tebal. Bentuk tubuhnya juga menjadi jauh lebih aneh dari sebelumnya. Ketiganya memiliki darah binatang buas yang mengalir di pembuluh darah mereka. Transformasi tersebut membantu meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Dalam wujud mereka saat ini, mereka dapat dengan mudah melawan kultivator alam kelahiran kembali tingkat 6. Dewa tingkat 3 biasa tidak akan memiliki peluang melawan dewa tingkat 6. Baiklah. Nak, ini akhir dari segalanya bagimu. Mari kita serang bersama, kata si aneh berbaju merah sambil menyerbu maju bersama teman-temannya. Pukulan singa api ilahi. Harimau ganas yang mencakar. Tumpukan pohon palem macan tutul yang menerkam. Bab 1706. Penyerahan diri tiga orang aneh. Ketiga makhluk aneh berwarna merah, hijau, dan biru itu berubah menjadi binatang buas secara bersamaan. Kekuatan tempur mereka meningkat, membawa kemampuan menyerang mereka ke tingkat yang menakutkan. Tetua itu memperhatikan Xiang Shaoyun dengan saksama, mencoba melihat bagaimana Xiang Shaoyun akan menghadapi ketiga makhluk aneh tersebut. Ketika serangan ketiga orang aneh itu mengenai Xiang Shaoyun, sang tetua menghela napas, dia masih terlalu muda dan gegabah. Dia tidak menyangka Xiang Shaoyun mampu menahan serangan ketiga orang aneh itu. Dia yakin ini akan menjadi akhir dari upaya Xiang Shaoyun untuk menjadi ketua serikat muda. Tiba-tiba, cuaca berubah, dan sebuah kepalan tangan muncul entah dari mana. Kepalan tangan itu menembus serangan ketiga makhluk aneh tersebut, menyebabkan mereka langsung roboh menjadi ketiadaan.
Tinju penghancur kosmos Dao. Itu adalah teknik tinju luar biasa yang dipelajari Xiang Shaoyun dari Gei. Dia telah mencapai penguasaan penuh atas teknik tersebut, dan dia memilih untuk menggunakan teknik ini daripada tinju tiga nyawa karena dia ingin menggunakan apa yang diajarkan gurunya untuk pertarungan pertamanya di persekutuan penjaga. Ketiga orang aneh itu tidak menyangka Xiang Shaoyun akan sekuat itu. Mereka mengaktifkan mode pertahanan terkuat mereka saat mencoba menahan pukulan itu. Sayangnya bagi mereka, pukulan itu melampaui batas kemampuan mereka bahkan dalam wujud binatang buas mereka. Mereka semua sekali lagi terlempar sambil batuk darah. Saat serangan berakhir, ketiganya terhempas keras ke tepi arena, terhenti oleh penghalang formasi tingkat dewa. Tanpa formasi itu, mereka pasti akan terlempar keluar arena. Kau kalah, kata Xiang Shaoyun acuh tak acuh. Seandainya dia tidak memasuki alam kelahiran kembali tingkat ketiga, akan jauh lebih sulit baginya untuk mengalahkan ketiga makhluk aneh itu. Lagi pula, mereka cukup kuat untuk menghadapi dewa tingkat ke-6, dan hanya satu dari mereka yang cukup kuat untuk menandingi dewa tingkat ke-5. Di antara dewa tingkat ketiga, mereka dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Bola mata tetua itu hampir keluar dari rongganya karena terkejut. Dia tidak menyangka Xiang Shaoyun begitu kuat. Dia tak kuasa membandingkan Xiang Shaoyun dengan dua penerus yang dipilih oleh para wakil. Benar-benar layak menjadi penerus wakil Gei. Dia tidak kalah hebatnya bahkan jika dibandingkan dengan penerus kedua wakil tersebut. Ketiga orang aneh itu tampaknya juga dalam keadaan syok. Mereka belum pernah dikalahkan secepat ini oleh seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama, bahkan ketika mereka melawan penerus kedua wakil tersebut. Mereka yakin bahwa dalam keadaan seimbang, Xiang Shaoyun akan jauh lebih kuat daripada kedua penerus tersebut. Sayangnya, keadaan tidak seimbang, kultivasi Xiang Shaoyun masih terlalu rendah. Kedua penerus telah mencapai alam kelahiran kembali tahap akhir. Kau sangat kuat, tapi sayang sekali kau tetap tidak akan bisa menjadi ketua serikat muda, kata si aneh berbaju merah sambil menghela napas. Benar, sekalipun kau telah mengalahkan kami tetap tidak bisa mengikutimu karena itu hanya akan mengakibatkan kematian kami, kata si makhluk hijau itu dengan jujur. Kurasa setelah menyetujui taruhan itu, kita harus menerima bahwa kita telah kalah. Kita harus mengikutinya. Aku merasa anak ini bahkan belum menggunakan seluruh kekuatannya, kata si aneh biru itu dengan lemah. Xiang Shaoyun tersenyum dan tidak berbicara kepada mereka. Sebaliknya, dia menghadap tetua itu dan bertanya, apakah saya lulus? Tetua itu mengangguk. Ya. Selamat, Tuan Muda Xiang, atas pengangkatan Anda secara resmi sebagai kandidat ketua serikat muda. Tidak banyak dewa muda yang tiba yang benar-benar bisa menjadi kandidat. Lagi pula, ketiga ujian itu hanya tampak mudah tetapi sebenarnya sulit. Apa yang perlu saya lakukan selanjutnya? Tanya Xiang Shaoyun. Kalian hanya perlu menunggu. Ketika waktunya tiba, kedua wakil dan para tetua akan mengumpulkan semua kandidat untuk kompetisi final, kata tetua itu. Baiklah. Aku akan kembali dan menunggu, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Anda bahkan tidak perlu pergi. Akomodasi telah disiapkan untuk Anda, Tuan Muda Xiang. Kami akan bertanggung jawab atas keamanan Anda selama masa tunggu, kata tetua itu dengan tergesa-gesa. Tentu, Xiang Shaoyun setuju. Karena persekutuan penjaga telah memutuskan untuk menunjuk seorang ketua persekutuan muda, mereka tentu akan memberikan perlindungan dan akomodasi yang layak kepada semua kandidat. Mereka tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada mereka. Xiang Shaoyun mengikuti tetua itu pergi, meninggalkan ketiga orang aneh itu berdiri di sana dengan tatapan kosong. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia akan merekrut mereka? Hei, nak, apa maksud semua ini? Tanya si aneh berbaju merah. Apakah kau meremehkan kami? Ketahuilah bahwa kau tidak bisa mengusir kami sekarang, teriak si makhluk hijau aneh itu. Benar sekali. Kami tidak mengingkari janji. Tunggu, teriak si aneh biru itu. Mereka buru-buru mengejar Xiang Shaoyun. Orang tua itu terdiam sambil berpikir, apakah ini berhasil? Semua orang di perkumpulan itu tahu bahwa ketiga orang aneh itu memang eksentrik. Ketiga orang aneh itu juga dikenal bukan tipe orang yang menepati janji. Karena itu, sangat sulit dipercaya bahwa mereka akan begitu saja mengikuti Xiang Shaoyun seperti ini. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun tiba di tempat yang dilindungi oleh segel ruang. Tetua itu melangkah maju dan berdiskusi singkat dengan dua orang tua yang berjaga di sana sebelum menyuruh Xiang Shaoyun mengeluarkan tokennya untuk verifikasi. Barulah kemudian mereka masuk. Setelah masuk ke dalam bersama ketiga orang aneh itu, Xiang Shaoyun mendapati bahwa tempat itu tampak sangat berbeda dari dalam. Itu adalah tempat yang dipenuhi kicauan burung dan bunga-bunga harum. Bukit-bukit dan aliran air menghiasi pemandangan. Kelinci-kelinci berjiwa baik, domba-domba, dan sebagainya menghuni tempat itu.
Seolah-olah ini adalah surga yang terisolasi dari dunia, memberikan semua pengunjung rasa nyaman yang luar biasa. Rumah-rumah yang indah memenuhi tempat itu, dan setiap rumah dilengkapi dengan formasi pengumpul energi kecil, mengisi setiap rumah dengan energi astral yang tebal yang akan bermanfaat bahkan bagi para dewa. Jelas sekali betapa luar biasanya rumah-rumah ini. Xiang Shaoyun membawa ketiga orang aneh itu ke rumah pribadinya, rumah nomor 81, sebuah rumah yang terletak di sudut terpencil kawasan perumahan tersebut. Si aneh berbaju merah mengeluh, unit ke-81 adalah unit terburuk. Apa yang dipikirkan kedua orang tua itu? Mereka jelas-jelas menindas kita. Tidakkah kau tahu mereka anak buah siapa? Bagaimana mereka akan memperlakukan tuan muda kita dengan baik, kata si aneh hijau itu. Si aneh berwarna biru itu berkata, tidak apa-apa. Kami sudah di sini. Tuan muda kami hanya membutuhkan kekuatan. Hal lain tidak penting. Akhirnya, Xiang Shaoyun menghadap mereka dan bertanya, apakah kalian benar-benar bersedia mengikutiku? Tentu saja. Kami bersaudara tidak pernah mengingkari janji, kata si aneh berambut merah sambil menepuk dadanya. Si makhluk hijau itu berkata, benar sekali. Tuan muda, Anda berbakat dan heroik. Tentu saja kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu Anda menjadi ketua serikat muda dan meraih kesuksesan besar. Benar sekali. Dengan kami di sini, tidak ada yang bisa menghentikanmu, kata si aneh berwarna biru. Apa hubunganmu dengan guruku? Tanya Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Ekspresi aneh terpampang di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak menyangka dia akan mengubah topik pembicaraan secepat itu. Terlebih lagi, dia telah mengajukan pertanyaan yang paling penting dari semuanya. Tuan muda benar-benar bijaksana. Anda dengan mudah bisa melihat celah dalam hubungan kami dengan guru, sanjung ketiga orang aneh itu. Bab 1707. Jumlah kandidat ketua serikat muda. Selama transformasi ketiga makhluk aneh itu menjadi binatang buas, Xiang Shaoyun merasakan aura yang mirip dengan manusia serigala dari mereka. Namun, dia masih belum yakin bahwa mereka berhubungan dengan gurunya. Baru setelah menyaksikan ekspresi ketakutan mereka dan seruan mereka bahwa dia menggunakan pukulan ilahi guru mereka ketika dia menggunakan tinju penghancur Dao Kosmos, dia yakin akan hubungan mereka dengan gurunya. Meskipun guru Xiang Shaoyun telah lama meninggalkan persekutuan penjaga, dia pernah tinggal di persekutuan itu untuk jangka waktu yang cukup lama. Dia juga merupakan wakil ketua persekutuan yang terhormat, jadi dia pasti masih memiliki sesuatu yang tersisa di persekutuan itu. Ketiga orang aneh itu adalah bagian dari apa yang tersisa di persekutuan itu. Hal yang sama juga berlaku untuk Lu Jiang. Itulah juga alasan mengapa Xiang Shaoyun pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada ketiga orang itu sebelumnya. Dia yakin bahwa ketiga orang itu pasti akan mengejarnya jika mereka adalah pengikut tuannya. Dan dia benar. Mereka tiba di rumah nomor 81. Tempat itu agak terpencil, tetapi konsentrasi energi astral di sana masih cukup baik. Hanya saja, tempat itu terasa kurang penting dibandingkan rumah-rumah lain di lokasi yang lebih menonjol. Xiang Shaoyun tidak mempermasalahkan lokasi rumah itu. Ia berencana menghabiskan waktu di sana dan menenangkan diri sambil fokus pada terobosannya. Ia dapat merasakan bahwa semua dewa muda yang telah tiba bukanlah lawan yang mudah. Ia tidak percaya bahwa dirinya sudah menjadi yang terkuat di dunia. Setelah melihat Qin Jiu, keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan semakin menguat. Kalian sekarang adalah pengikutku, tetapi kalian masih agak lemah. Aku ingin menjadi ketua serikat muda dan aku membutuhkan pembantu yang lebih kuat, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Dia mengatakan yang sebenarnya. Ketiga orang aneh itu cukup kuat, tetapi tidak cukup kuat. Dia membutuhkan pembantu yang lebih kuat. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kami telah menekan terobosan kami selama bertahun-tahun hanya demi menunggu Anda, kata si aneh berbaju merah. Ya. Kita bisa menerobos kapan saja dan memberikan bantuan sebanyak yang kita bisa, kata si manusia aneh hijau. Jika kita tidak takut akan kecemburuan orang itu, kita pasti sudah menjadi lebih kuat sejak lama, kata si aneh berwarna biru. Dari ucapan mereka, Xiang Shaoyun menyadari bahwa ketiganya hanya berpura-pura bodoh, bukan benar-benar bodoh. Mereka hanya melindungi diri dari penindasan di dalam perkumpulan. Kemunculan Xiang Shaoyun adalah pertanda kehendak Gei, menghilangkan semua keraguan mereka. Bagus. Kalian bertiga juga berhasil menembus rintangan. Aku ingin melihat seberapa jauh kalian bisa melangkah, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Ketiga orang aneh itu mengangguk dengan sungguh-sungguh sebelum memilih ruang latihan dan pergi mengasingkan diri. Ketiganya memiliki tempo kultivasi yang serupa, memberi mereka keuntungan berupa resonansi yang besar di antara mereka bertiga. Berkat resonansi mereka dapat mencapai terobosan bersama. Xiang Shaoyun menyegel seluruh rumah sebelum memasuki pengasingan juga. Mungkin akan membutuhkan waktu cukup lama bagi semua dewa muda untuk diuji.
Ia percaya bahwa kedua wakilnya tidak akan memanggilnya selama masa pengasingannya. Setelah menenangkan pikirannya, Xiang Shaoyun mulai memurnikan dan menyerap energi alam dewa dari segel Raja Surgawi ke dalam tubuhnya. Energi itu telah ditinggalkannya 2 kehidupan yang lalu dan memiliki afinitas penuh dengannya. Dengan demikian, ia mampu dengan lancar mengasimilasi energi tersebut ke dalam lautan kosmos astralnya. Saat penyerapan dimulai, kultivasinya mulai meningkat tajam. Waktu berlalu, dan akhirnya, ke-1000 dewa muda itu diuji. Kurang dari setengahnya yang tersisa karena hanya 365 dari mereka yang berhasil melewati ujian. Angka itu cukup menarik, karena sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Ke-365 dewa muda itu adalah kaum elit di antara rekan-rekan mereka. Mereka tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kemauan yang kuat. Mereka adalah dewa terkuat di bawah usia 1000 tahun, kemegahan mereka bahkan menyaingi beberapa dewa yang lebih tua. Area perumahan bagi para dewa muda perlahan terisi penuh. Akibatnya, area tersebut juga menjadi ramai dengan aktivitas. Namun, para dewa muda semuanya menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan demikian, tidak terjadi hal yang berlebihan. Semua orang hanya berlatih sambil menunggu panggilan. Beberapa dewa muda yang gagal langsung pergi, tetapi beberapa memilih untuk tinggal. Meskipun mereka tidak mampu menjadi kandidat, mereka tetap menjadi anggota persekutuan penjaga. Orang-orang ini telah setuju untuk menjadi tetua alam dewa di persekutuan tersebut dan diberikan tempat tinggal serta beberapa hadiah lainnya. Beberapa bergabung dengan wakil ketua persekutuan yang paling dipercaya, membantu penerus masing-masing untuk menjadi ketua persekutuan muda. Setelah berhasil, mereka akan mendapatkan lebih banyak manfaat lagi. Dengan demikian, berbagai dewa muda juga mulai merekrut dewa muda yang gagal dalam ujian. Orang-orang ini akan menjadi penolong terbaik untuk pengejaran mereka. 2 penerus perkumpulan, Qin Jiu, Gongsun Sanyang, abadi pertama dari ruang jalan abadi, Ji Feixian, Dewi Istana Guangling, Ling Ziruo, dan anak abadi nomor 1 dari aliansi surgawi, Modu termasuk di antara dewa muda terkuat yang hadir, dan mereka semua mulai mengumpulkan dukungan tanpa lelah. Bahkan, mereka pun merekrut mereka yang telah lulus ujian. Itu karena masih ada kesenjangan di antara para dewa muda yang berbeda. Beberapa jelas tidak memadai untuk menjadi ketua serikat muda. Ketua serikat muda akan dipilih dari antara 5 kandidat teratas. Dengan demikian, bahkan menjadi kuda hitam pun akan menjadi prestasi yang sangat sulit. Hari itu, para tamu akhirnya tiba di rumah nomor 81. 2 orang telah datang. Keduanya tampak setengah baya, dan energi alam dewa yang kuat terpancar dari tubuh mereka. Mereka berada di sekitar tingkat dewa keempat atau kelima. Kudengar ini rumah penguasa itu. Kami sudah di sini selama 2 bulan, namun belum melihatnya sama sekali. Apakah dia mengasingkan diri, kata pria berkepala botak itu. Berdiri di sampingnya adalah seseorang dengan janggut tebal di wajahnya. Mereka masing-masing adalah Yu Tiangan dan Wei Kuan, pengikut seorang dewa muda. Mereka sedang menjalankan misi untuk merekrut lebih banyak dewa muda untuk tuan mereka. Aku yakin. Kita punya informasi akurat bahwa penguasa tertinggi tinggal di sini. Konon dia cukup kuat, jadi kemungkinan besar dia cukup baik untuk menjadi pesuruh tuan muda kita, kata Wei Kuan. Tidak akan semudah itu. Setiap dewa muda memiliki kebanggaannya masing-masing. Jika penguasa ini mudah dibujuk, segalanya akan jauh lebih mudah bagi kita, kata Yu Tiangan. Kemudian dia menghadap ke rumah dan berteriak, utusan Raja Perang Surgawi ada di sini. Silakan keluar. Suaranya bergema di area tersebut, tetapi tidak ada respons. Karena itu, dia berteriak beberapa kali lagi. Namun, tetap tidak ada respons. Dia menolak untuk percaya bahwa rumah itu kosong. Dia juga menolak untuk percaya bahwa orang-orang di dalam tidak mendengarnya. Dia yakin mereka mengabaikannya. Sepertinya cara damai tidak akan berhasil. Kalau begitu, aku akan menggunakan kekerasan, kata Wei Kuan sambil mengangkat tangannya, siap meledakkan pintu. Pergi. Jangan ganggu kesendirian tuan muda kami atau aku akan mencabut semua rambutmu, sebuah suara tak sabar terdengar dari dalam rumah. Benar sekali. Kenapa kau tidak mengusap mata butamu dan melihat di mana kau berada? Menyebut dirinya Raja Perang Surgawi di sini. Apakah dia bodoh? Sebuah suara lain terdengar. Sebuah suara ketiga terdengar, mengapa kau tidak meminta Raja Perang Surgawi itu sendiri untuk datang menyambut tuan muda kita? Mungkin tuan muda kita akan mempertimbangkan untuk bertemu dengan orang itu. Bab 1708. Benar-benar buta. Kurang ajar. Siapa yang berani menghina tuan kita? Tanya Yu Tiangan. Mereka jelas pengikut Xiang Shaoyun, kata Wei Kuan. Saat itu, ketiga orang aneh itu terbang keluar rumah. Mereka masih terlihat lusuh seperti biasanya. Sepertinya mereka tidak berubah,
Tetapi mereka yang mengenal mereka dengan baik akan menyadari bahwa aura mereka sekarang begitu tertutup sehingga hampir tidak terdeteksi. Tatapan mata mereka juga menjadi jauh lebih menekan. Itu adalah tanda-tanda peningkatan kekuatan yang besar. Yu Tiangan dan Wei Kuan tidak meremehkan ketiga orang aneh itu karena penampilan mereka. Siapapun yang bisa memasuki kawasan perumahan ini pasti memiliki kemauan yang luar biasa. Bahkan para pengikut mereka pun adalah dewa. Kelalaian sekecil apapun akan mendatangkan kerugian besar. Berhenti membuat kebisingan. Pergi dari tempat asalmu, kata si aneh berbaju merah tanpa sedikit pun kesopanan. Sungguh kurang ajar. Kami mencoba memberikan masa depan yang cerah bagi tuanmu karena kebaikan hati kami. Berhentilah bersikap bodoh, kata Yu Tiangan sambil mengerutkan kening. Kau bertingkah seolah sedang berbuat baik kepada tuan muda kami. Pergi sana, atau aku akan memastikan satu-satunya jalan keluarmu adalah dengan merangkak di tanah, kata si makhluk hijau aneh itu. Wei Kuan memiliki temperamen yang berapi-api, dan akhirnya ia kehilangan kesabarannya. Matilah kalian, dasar orang aneh. Lalu dia melayangkan kepalan tangan sebesar gunung ke arah ketiga orang aneh itu. Energi alam dewa yang tak terbatas meledak. Pukulan itu kuat namun terkendali dengan baik, meluncur tanpa merusak sekitarnya sedikitpun. Pertempuran tidak dilarang di area perumahan, tetapi segala bentuk kerusakan pada area tersebut harus dihindari sepenuhnya. Semua yang melanggar aturan akan menderita hukuman yang berat. Kau bertingkah di sini hanya dengan kekuatan sekecil ini. Kau pasti ingin mati, kata si aneh biru sebelum mencengkeram tinju Wei Kuan dengan telapak tangannya. Energi alam dewa yang menyelimuti tinju Wei Kuan sepenuhnya ditekan. Saat si aneh biru mengerahkan sedikit kekuatan dengan telapak tangannya, lengan Wei Kuan patah. Retakan. Terdengar suara tulang patah yang tajam. Wei Kuan adalah dewa tingkat keempat. Bahkan setelah kehilangan anggota tubuh, dia mampu menumbuhkannya kembali. Jadi, kehilangan lengan bukanlah masalah besar baginya. Namun, itu menunjukkan betapa kuatnya lawannya. Dia buru-buru melayangkan pukulan lain dengan seluruh kekuatannya, berharap bisa melepaskan diri dari tekanan si makhluk biru itu. Sayangnya baginya, si makhluk biru itu tidak akan memberinya kesempatan. Sebelum pukulan itu sepenuhnya dilayangkan, sebuah tendangan keras menghantam perutnya, membuatnya terlempar jauh. Serangan si makhluk biru itu belum berakhir. Dia melesat ke depan, berubah menjadi garis biru, dan menabrak Wei Kuan. Sambil duduk di atas Wei Kuan, dia menghujani wajah Wei Kuan dengan pukulan. Tragedi menimpa wajah Wei Kuan. Yu Tiangan tentu saja tidak akan hanya menonton saat temannya dipukuli. Tetapi tepat ketika dia hendak bergerak, para makhluk merah dan hijau itu bergerak, sepenuhnya menyegel tubuhnya, membuat gerakan apapun menjadi mustahil. Setelah menangkap Yu Tiangan, kedua orang aneh itu mulai memukulinya. Bahkan sebagai kultivator alam kelahiran kembali tingkat 5, Yu Tiangan benar-benar tak berdaya. Pergi sana. Suruh Raja Perang Surgawi sialanmu itu kemari. Kalau tidak, dia pun akan dihajar setelah tuan muda kita keluar dari pengasingan, kata si aneh merah itu sambil menendang pantat Yu Tiangan untuk terakhir kalinya. Yu Tiangan merasa sangat terhina. Sejak menjadi dewa, ia belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Ia merasa sangat malu hingga ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Satu-satunya hal yang bisa ia syukuri adalah kenyataan bahwa tidak ada orang di sekitar yang melihat keadaannya saat ini. Benarkan. Sayangnya, tepat ketika pikiran itu terlintas di benaknya, ia melihat banyak kepala menjulur keluar dari rumah-rumah di dekatnya. Orang-orang itu telah menyaksikan seluruh kejadian tersebut. Tunggu saja. Raja Perang Surgawi tidak akan mengampunimu, ancam Yu Tiangan sambil wajahnya memerah karena malu. Dia buru-buru pergi bersama Wei Kuan. Keduanya tampak sangat sedih saat pergi. Ingat, suruh Raja Perang Surgawi itu datang dan tunduk kepada tuan muda kita. Kalau tidak, kami akan mencarinya, teriak si makhluk hijau aneh itu. Anak muda zaman sekarang begitu gegabah. Mereka benar-benar berani memprovokasi tuan muda kita. Mereka pasti buta, kata si aneh biru sambil mendesah. Baiklah, teruslah berjaga. Jangan biarkan siapapun mengganggu pengasingan tuan muda kita, kata si aneh berbaju merah. Tepat setelah itu, sebuah suara terdengar, tidak apa-apa. Mari kita jalan-jalan di luar. Kemudian, sesosok muncul di depan rumah. Itu tak lain adalah Xiang Shaoyun. Dia telah mengasingkan diri akhir-akhir ini. Hari itu, ia mengenakan pakaian ungu dengan hiasan emas yang berkilauan. Dengan pakaian itu, ia diselimuti aura mulia yang mengubah temperamennya sepenuhnya. Dulu ia berpakaian jauh lebih kasual. Tentu, ia tetap tampan dan elegan dalam pakaian kasual, tetapi ketika ia benar-benar berusaha untuk berpakaian, penampilannya meningkat ke level yang baru. Tuan muda, Anda sudah keluar dari pengasingan, tanya ketiga orang aneh itu sambil memberi hormat.
Ketiganya telah melewati 2 tahap dalam kurun waktu singkat 3 bulan. Mereka sekarang adalah kultivator alam kelahiran kembali tahap kelima, namun mereka tetap setia kepada Xiang Shaoyun. Pengabdian mereka kepadanya terlihat jelas oleh semua orang. Jelas sekali, kata Xiang Shaoyun sambil menggosok hidungnya. Tidak, maksud kami adalah bertanya apakah kami telah mengganggu kesendirianmu, tanya si aneh berbaju merah dengan gugup. Ini salah mereka. Seharusnya kita tidak mengampuni mereka semudah itu, kata si manusia aneh hijau. Si aneh biru itu menyarankan, kita harus menangkap mereka. Selain itu, kita juga bisa menangkap Raja Perang Surgawi sekalian. Suruh mereka semua meminta maaf kepada Tuan Muda kita. Ketiganya tampak sangat serius. Tenanglah. Aku sudah meninggalkan pengasingan 2 hari yang lalu. Aku hanya tinggal di kamar, kata Xiang Shaoyun. Ikutlah denganku. Mari kita sapa tetangga kita. Mungkin kita akan menjadi saudara di medan perang yang sama di masa depan. Tentu. Suruh mereka semua mengikutimu, Tuan Muda, kata si aneh berbaju merah. Tuan Muda kita sungguh murah hati. Dengan kita semua mengunjungi mereka secara pribadi, mereka akan tersentuh oleh kebaikan Tuan Muda kita, kata si penggila hijau. Benar sekali. Mereka semua akan mengakui Tuan Muda kita sebagai ketua Serikat Muda, kata si aneh biru itu. Harus diakui bahwa kecerdasan ketiganya tidak bisa dinilai dari penampilan mereka. Cara bicara mereka sangat berbeda tergantung kepada siapa mereka berbicara. Xiang Shaoyun perlahan terbiasa dengan tingkah laku mereka. Dengan ketiganya di sisinya, ia mulai menuju rumah nomor 80. Semua rumah dipenuhi tamu, jadi rumah nomor 80 tentu saja tidak akan kosong. Bahkan, di depan rumah itu berdiri 2 penjaga. Ketika Xiang Shaoyun mendekat, mereka menatapnya tajam, memperingatkannya untuk tidak mendekat. Tepat ketika ketiga orang aneh itu hendak berbicara, Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, Xiang Shaoyun datang berkunjung. Saya ingin tahu apakah penghuni rumah ini bersedia menerima tamu. Bab 1709. Dayang Istana Pertama, Ling Ziruo. Kunjungan Xiang Shaoyun ditolak. Ia kemudian mengunjungi rumah demi rumah, tetapi semua orang menolak untuk bertemu dengannya. Banyak yang melihat apa yang terjadi padanya dan memasang ekspresi mengejek di wajah mereka saat mengamatinya. Bagi mereka, ia mempermalukan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar berpikir bahwa dirinya adalah orang penting? Ketiga orang aneh di belakang Xiang Shaoyun merasa sedih atas nasibnya. Mereka merasa bahwa dia seharusnya tidak merendahkan dirinya sendiri dengan mengunjungi orang-orang ini satu persatu. Seharusnya sebaliknya. Xiang Shaoyun hanya tersenyum menanggapi ucapan mereka. Dia tidak pergi dari rumah ke rumah hanya untuk berpura-pura. Dia benar-benar ingin menemukan 1 atau 2 sekutu. Dia berharap dapat menghadapi alien bersama sekutu-sekutu ini di masa depan. Sayangnya, semua usahanya sia-sia. Tepat ketika ia hendak kembali ke kediamannya, Ling Ziruo dari Istana Guangling, rumah nomor 8, setuju untuk menemuinya. Maka, Xiang Shaoyun pun memasuki rumah tersebut. Ketiga orang aneh itu juga ingin masuk, tetapi para penjaga menghentikan mereka. Tepat ketika mereka hendak menggunakan kekerasan, Xiang Shaoyun menghentikan mereka dan menyuruh mereka menunggu di luar. Rumah nomor 8 memang jauh lebih baik daripada kediaman yang diberikan kepada Xiang Shaoyun. Tidak hanya lebih luas, tetapi rumah itu juga memiliki konsentrasi energi astral yang lebih pekat. Tentu saja, lingkungannya pun sangat bagus. Tak lama kemudian, 9 wanita muncul di hadapannya. Para wanita itu tampak sedang bersantai di halaman, membentuk pemandangan indah yang mempesona. Mereka semua adalah dayang-dayang Istana Guangling. Masing-masing sangat berbakat dan cantik sehingga mampu memikat pria manapun. Xiang Shaoyun, dengan tekadnya yang teguh, tetap tidak terpengaruh meskipun kecantikan mereka begitu mempesona. Terlepas dari kekaguman awalnya terhadap kecantikan di hadapannya, ia segera kembali tenang sepenuhnya. Kesembilan dayang istana itu dengan santai berjalan menghampirinya, menatapnya dengan tatapan menggoda yang bisa membuat banyak pria tergila-gila. Betapa tampannya pria ini. Kurasa jantungku berdebar-debar, kata wanita berbaju ungu itu dengan malu-malu. Wanita berbaju merah muda itu menggigit bibirnya dan berkata, dia persis tipeku. Siapapun yang memenuhi syarat untuk menjadi dewa muda adalah raksasa di antara manusia. Namun, pria tanpa celah seperti dia sangat jarang ditemukan. Berhentilah menakut-nakutinya. Dialah yang ingin dilihat Dewi. Cukup sudah menggodanya seperti ini, kata wanita berbaju hijau. Pada saat itu, salah satu dari 9 orang tersebut menghampiri Xiang Shaoyun dan berkata, Tuan Muda Xiang, apa kabar? Wanita itu tak lain adalah Yue Xi, yang pernah ditemui Xiang Shaoyun di medan perang kuno. Yue Xi sendiri adalah wanita tercantik kelas 1, tetapi wanita-wanita lain bersamanya juga memiliki kecantikan yang setara.
Harus diakui bahwa para dayang istana Guangling memang tak tertandingi dalam hal penampilan. "Halo. Mohon maaf telah mengganggu," kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. "Tidak ada yang perlu diganggu. Senior Ling sendiri ingin bertemu denganmu." "Kami hanya pihak penyambut," kata Yue Si. Dia bukan lagi dewa semu seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia telah maju ke alam kelahiran kembali tahap pertama. "Jadi dia mantan pacar kakak Yue, sepertinya kita terlalu tidak sopan," goda salah satu wanita. "Omong kosong apa yang kau katakan? Tidak ada apa-apa antara aku dan Tuan Muda Siang," bantah Yue Si dengan sedikit rona merah di wajahnya. "Di medan perang kuno, tanpa bantuan Xiang Shaoyun, dia pasti sudah mati." Selain rasa terima kasih, dia juga merasa kagum pada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tetap diam karena dia tidak menyadari mereka menggodanya ketika begitu banyak dari mereka berkumpul. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membawanya masuk ke dalam sebuah bangunan. Saat masuk, ia melihat seorang wanita berpakaian sederhana. Ia duduk di depan meja kecil, menyiapkan teh dengan gerakan lembut yang menyenangkan dan menenangkan untuk dilihat. Ia telah menyatu dengan dunia, kehadirannya benar-benar terisolasi. Sungguh pengalaman yang membuka mata untuk merasakan temperamennya dan menyaksikan pekerjaannya. Sekilas, wanita itu tampak biasa saja. Namun, setelah diperhatikan lebih seksama, orang akan menyadari bahwa dia sangat istimewa. Dan setelah diperhatikan lebih lanjut, orang akan merasa terpesona olehnya. Seperti bunga teratai yang tersembunyi di tengah lautan bunga yang mekar, kecantikannya terselubung. Seseorang harus meluangkan waktu untuk menemukan keunikannya. Tanpa disadari, Xiang Shaoyun menatap kosong. Ia telah melihat banyak wanita cantik, terutama seperti Yu Kaidi, Ye Chaomu, dan selir iblis. Masing-masing dari mereka sangat cantik, tetapi mereka sepertinya masih kekurangan sesuatu. Wanita di hadapannya memiliki sesuatu yang dapat membuatnya tenang, sebuah perasaan di mana ia hanya berani mengaguminya dari jauh dan tidak mencemari kesuciannya dengan kehadirannya. Wanita ini adalah Ling Ziruo, dayang istana pertama istana Guangling, wanita tercantik nomor 1 di antara para kandidat ketua Serikat Muda. Mayoritas kandidat adalah laki-laki. Beberapa peserta perempuan pun tidak terlalu menarik perhatian para pengamat. Adapun Ling Ziruo, dialah wanita yang memiliki peluang terbesar melawan kandidat laki-laki. Dengan kultivasinya yang tinggi dan dukungan dari istana Guangling, dia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu dari 5 kandidat teratas. Setelah Ling Ziruo selesai menyeduh teh, dia mengangkat matanya. Matanya bersinar seterang sepasang bintang. "Tuan Muda Siang, silakan cicipi tehnya." Barulah kemudian Xiang Shaoyun tersadar dari lamunannya. Ia duduk di seberangnya dan mengangkat cangkir teh. Pertama, ia menghirup aromanya perlahan dan berkata, "Air mata air berusia 10.000 tahun, daun teh berusia 10.000 tahun, dan seorang pembuat teh yang terampil. Teh ini sungguh istimewa." Barulah kemudian ia perlahan menghabiskan teh di cangkirnya. Saat teh itu masuk ke tenggorokannya, sensasi mendidih muncul di tenggorokannya. Seolah-olah ia sedang minum air mendidih. Sensasi itu menakutkan, tetapi Xiang Shaoyun tetap diam saat menelan teh tersebut. Ketika teh mencapai perutnya, gelombang panas yang kuat menyebar dari tubuhnya seolah-olah kulitnya mengepul. Itu adalah pengalaman yang agak mistis. Ia memejamkan mata dan mulai mengalirkan energinya sesuai dengan mantra kehancuran. Energi dalam teh itu perlahan dimurnikan dan diserap ke dalam lautan kosmos astralnya. Pada saat yang sama, ia memasuki mode mistik yang mirip dengan apa yang dialaminya selama berada di negeri bunga terang, di mana ia melihat alam semesta yang tak terbatas. Pemandangan kosmos itu, dengan lautan bintang yang tak berujung, adalah pemandangan yang mengubah pandangan dan keluasan pikirannya. Setelah sekian lama, Xiang Shaoyun membuka matanya dan bertanya, "Apakah ini teh api ilahi yang legendaris?" Sepertinya Tuan Muda Siang adalah seseorang yang mengerti soal teh. "Silakan ambil cangkir kedua," kata Ling Ziruo dengan santai. Xiang Shaoyun menerima cangkir kedua dan menghabiskannya tanpa ragu-ragu. Kali ini, teh itu terasa sangat berbeda. Rasanya seperti sedang berendam di mata air panas, sensasi nyaman menyelimutinya, hampir membuatnya mendesah puas. Rasa pencerahan juga menyelimutinya, membuat pikirannya sangat jernih. Bahkan kekuatan jiwanya pun meningkat dengan jelas. "Ini adalah teh pembersih jiwa ilahi," kata Xiang Shaoyun dengan penuh percaya diri. "Benar sekali. Silakan cicipi teh ketiga," kata Ling Ziruo, sedikit rasa gembira terpancar di matanya. Xiang Shaoyun mengambil cangkir ketiga. Seketika, energi alam dewa yang mendominasi dalam dirinya melonjak, dan dia tidak lagi mampu menekan kultivasinya. Dia berseru kaget, "Ini adalah teh niat pertempuran ilahi." Bab 1710. Pertempuran niat pertempuran. Niat bertempur Xiang Shaoyun yang dahsyat melonjak ke langit,
menembus batasan formasi tingkat dewa di sekitar rumah nomor 8 dan mencapai ruang terisolasi yang menampung area perumahan tersebut. Semua dewa muda di area perumahan merasakan niat bertempur yang mengerikan itu. Niat bertempur itu lebih dari sekadar niat bertempur biasa. Itu adalah niat bertempur dari 3 kehidupan, dan juga telah mengumpulkan sifat mendominasi mereka. Keangkuhan seorang penguasa tunggal yang terkandung dalam niat bertempur itu menimbulkan ketidakpuasan besar di antara para dewa muda. Siapa yang punya niat berperang seperti itu? Apakah dia memprovokasi kita semua? Sungguh lancang. Sepertinya suara itu berasal dari rumah nomor 8. Apakah itu Ling Ziruo? Rasanya tidak benar. Bukan dia. Ini adalah niat bertempur seorang pria. Ini sangat arogan dan mendominasi. Siapa yang begitu gegabah sehingga dia melepaskan niat bertempurnya kepada kita semua? Apakah dia mencari kematian? Aku tidak peduli siapa dia, tetapi jika dia terus menunjukkan niat bertarungnya, aku akan memberinya pelajaran. Semua dewa muda merasa geram. Niat berperang seperti itu adalah provokasi terbesar bagi mereka. Mereka tidak akan tinggal diam. Di rumah nomor 8, Ling Ziruo menyaksikan langsung kehebatan Xiang Shaoyun. Matanya berbinar-binar saat menatap aura naga dan harimau di sekitar tubuh Xiang Shaoyun. Keagungan auranya tak bisa disembunyikan, dan energi alam dewanya yang luar biasa jauh melampaui kultivator alam kelahiran kembali tingkat keempat biasa. Bahkan, energinya tampak lebih kuat daripada kultivator alam kelahiran kembali tingkat kelima sekalipun. Betapa dahsyatnya niat bertempur itu, serunya dalam hati. Niat pertempuran ilahi akan meningkatkan niat pertempuran seseorang hingga puncaknya setelah dikonsumsi. Pada saat yang sama, ini akan mengungkapkan potensi tersembunyi seseorang. Ling Ziruo sudah lama mengenal Xiang Shaoyun, tetapi dia tidak terlalu yakin dengan peluangnya untuk menjadi ketua guild muda. Namun, ketika dia mendengar tentang bagaimana Xiang Shaoyun mengunjungi para dewa muda satu persatu, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan memutuskan untuk menemuinya. Dia ingin melihat seberapa istimewa orang ini, murid pribadi dewa pelindung yang juga memiliki kemampuan iblis bawaan. Benar saja, dia luar biasa. Kesombongan dan sikapnya yang angkuh bahkan membuat jantungnya berdebar. Pria seperti itu memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Tidak seorang pun akan mampu menghalangi jalannya. Xiang Shaoyun, lawan aku. Setelah menghabiskan secangkir teh niat pertempuran ilahi, Ling Ziruo menyerang. Karena niat bertarung Xiang Shaoyun sedang meluap, dia mungkin akan menjadi gila jika tidak memiliki jalan untuk melampiaskan hasratnya untuk bertempur. Ling Ziruo menjadi rekan latih tanding yang sempurna baginya untuk menjalani pertarungan yang baik. Saat keduanya menyerang, formasi tingkat dewa di dalam rumah itu aktif dan mengisolasi rumah tersebut dari dunia luar. Tidak seorang pun di luar dapat merasakan apapun dari dalam rumah. Hanya mereka yang berada di dalam yang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Xiang Shaoyun berada di alam kelahiran kembali tahap keempat, sementara Ling Ziruo berada di puncak alam kelahiran kembali tahap keenam. Terdapat perbedaan besar di antara mereka, tetapi ketika mereka bertarung, mereka seimbang. Xiang Shaoyun tak menahan diri saat menggunakan jurus 3 nyawa dan kedalaman kekuatannya, melepaskan serangkaian serangan padanya. Ling Ziruo adalah dayang istana nomor 1 di istana Guangling. Ia lahir dengan fisik ethereal, fisik yang beresonansi dengan dunia sejak saat ia lahir. Dengan fisiknya, ia dapat menarik energi tanpa batas dari lingkungan sekitarnya. Saat ia mengulurkan telapak tangannya berulang kali, seolah-olah bulan perak berputar di depannya. Ia sangat kuat. Dia meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga mencapai level yang setara dengan kultivator alam kelahiran kembali tingkat 8. Itu bukanlah kekuatan penuhnya, tetapi dia yakin itu akan cukup untuk melawan Xiang Shaoyun. Namun, ketika telapak tangannya bersentuhan dengan tinju Xiang Shaoyun, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang bahkan kekuatan tempurnya di alam kelahiran kembali tingkat 8 pun tidak mampu atasi. Dia terpaksa mengerahkan lebih banyak kekuatan ke dalam serangannya. Jangan menahan diri. Gunakan seluruh kekuatanmu, atau kau akan menderita kekalahan yang menyedihkan, kata Xiang Shaoyun dengan angkuh. Dia menggunakan jurus 3 nyawa berulang kali, membubuhkan bukan hanya niat tinjunya tetapi juga berbagai kedalaman kekuatannya pada pukulannya. Dia mendorong pukulannya ke tingkat yang tak terbayangkan. Kekuatan mutiara iblisnya bekerja bersama dengan energi astralnya, memberinya kekuatan yang menakutkan. Baiklah. Aku akan lihat di mana batas kemampuanmu, kata Ling Ziruo sambil melepaskan serangkaian serangan telapak tangan. Seolah-olah bunga teratai abadi sedang mekar, tetapi pada saat yang sama, seolah-olah bulan perak berputar tanpa henti. Serangannya sangat merusak, mengancam untuk menghancurkan seluruh dunia. Kesembilan dayang istana di rumah itu buru-buru menjauhkan diri dari pertempuran. Mereka terpaksa bergandengan tangan untuk melindungi diri dari gelombang kejut pertempuran.
Kedua pihak yang bertempur terlalu menakutkan. Bekerja sama adalah satu-satunya pilihan mereka jika ingin bertahan hidup. Mengapa mereka mulai berkelahi? Apakah mereka sudah memiliki konflik sejak pertama kali bertemu? Niat bertempur mereka sangat menakutkan. Tadi aku sangat ketakutan sampai-sampai tak berani membuka mulut. Sungguh menyedihkan mengetahui jurang pemisah yang begitu besar di antara kita. Xiang Shaoyun sedang mencari masalah dengan menantang senior kita. Senior Ling memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi. Aku khawatir dia tidak akan mampu menandinginya meskipun mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama. Tapi sepertinya mereka berimbang. Setiap rumah di kawasan perumahan itu dapat menciptakan ruang saku. Tanpa kemampuan itu, pertempuran antara Xiang Shaoyun dan Ling Ziruo akan menghancurkan rumah tersebut. Xiang Shaoyun menyerang dengan berani tanpa ragu-ragu. Ling Ziruo melakukan hal yang sama. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi, ia mendapati bahwa Xiang Shaoyun adalah lawan yang sangat tangguh. Dengan niat bertarung Xiang Shaoyun yang membara, ia mendorong fisik awal primalnya hingga batas maksimal, mencapai level yang bahkan melampaui kemampuan fisik ethereal untuk menekannya. Bahkan, ia pasti sudah kalah sejak lama jika bukan karena tingkat kultivasinya yang lebih tinggi. Rantai spasial. Sebuah rantai putih muncul di samping Ling Ziruo. Rantai itu menusuk ruang angkasa, melilit Xiang Shaoyun dan membentuk segel absolut di sekelilingnya. Serangan spasial itu sangat dominan. Bahkan kultivator alam kelahiran kembali tingkat 8 pun tidak akan mampu lolos darinya. Bahkan, serangan itu cukup kuat untuk melawan kultivator alam kelahiran kembali tingkat 9. Itulah kekuatan sejati Ling Ziruo. Karena tidak punya pilihan lain, Xiang Shaoyun mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghantamkan telapak tangannya ke udara kosong. Telapak tangan angkasa jahat ilahi. Telapak tangan itu melampaui ruang dan mengejutkan Ling Ziruo sepenuhnya. Sejumlah besar energi di sekitarnya tersebar, menyebabkan serangannya melemah secara signifikan. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan pedang kekacauan primal ke arah rantai di sekitarnya, secara paksa menciptakan celah. Dia menyerbu ke arah Ling Ziruo. Saatnya kau kalah, seru Xiang Shaoyun sambil mengayunkan pedangnya ke leher Ling Ziruo. Ia tampak tidak akan menahan diri. Mata Ling Ziruo bersinar terang saat dia membentuk beberapa gerakan tangan, memunculkan 2 bulan perak yang menghalangi tebasan yang datang. Kemudian dia melakukan serangan balik. Fata Morgana bulan kembar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.